Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Teguh di Kubiler. Kuliner bikin ngiler, yuk makan yuk. Oke, jadi kali ini kita lagi ada di mana nih? Jakarta Selatan. Kalau bisik-bisik sih. Iya, ada tetangga nggak enak. Mana tetangga? Iya, kiri kanan ini kan kita lagi di pedesaan. Di perumahan. Di kampung orang. Iya, benar. Pelan-pelan ngomongnya. Betul banget nih. Tepatnya di mana nih kita nih? Jakarta Selatan. Tepatnya di Srengseng sawah. Kali ini kita mau ngulik lagi ide usaha orang yang namanya kita belum dapat nih teman-teman. Mana komen yang banyak, konten ini dikasih nama apa yang paling tepat? Komen langsung ya. Karena ini buat menginspirasi yang nonton juga, Bang. Mudah-mudahan yang teman-teman bingung mau jualan apa, yang nganggur, yang ogah-ogahan, males-malesan, yang rebahan, yang ragu, yang kayak kayak enggak daus mau buka usaha juga nih. Doain ya teman-teman ya. Pokoknya yang masih buntu otaknya mau usaha apa, kali ini kita mau berbagi, siapa tahu termotivasi teman-teman untuk bisa bangkit semangatnya untuk berusaha menjadi orang yang sukses. Amin. Suksesnya dunia akhirat ya. Mario Teguh loh, ya aja lo buruan. Ini lokasinya luar biasa nih. Iya benar. Masuk gang. Masuk gang sempit. Kalau pakai naik mobil itu takutnya kalau ada pas-pasan mobil harus ada yang ngalah ya. Kalau nggak bisa berabe nih. Naik motor aman lah. Masuk gang jauh banget. Pas sampai di tempatnya, ternyata tempatnya gede banget. Banyak tanaman-tanaman pohon-pohon rindang, sejuk, dan yang beli banyak. Rame bener. Datang terus nggak berhenti gitu. Kali ini kita mau cobain mie jengkang. Seperti apa keseruannya, langsung kita habak guys. Ya, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa nih? Indah. Ini lokasinya unik nih Kak. Ini aku masuknya dari depan jalan raya, masuknya ke dalam gang-gang sempit. Kalau naik mobil itu kayaknya agak-agak sempit banget ya. Betul. Apalagi kalau misalnya mobilnya ada dua, Papasan. pas-pasan, aduh harus ada yang mengalah nih. Berhenti dulu, betul. Dan ternyata pas masuk ke sini tempatnya masya Allah luas banget, sejuk, asri, dan yang beli itu rame juga ya. Banyak kan anak muda ya. Betul, dari SMA sampai kuliah kadang-kadang ya masuk ke sini. Boleh tahu nggak sih sejarahnya gimana? Awal buka merintis mie jengkang tuh kayak gimana tuh Kak Indah? Awalnya otak-atik menu aja sih ya tadinya ya, otak-atik menu. Emang dulunya pertama kali langsung jualan mie jengkang? Enggak, dulunya awalnya kita jual pop es. Oh, minuman kayak pop es, sisi sampai ke yang mie instan, mie gaul gitu, yang anak-anak kayak 3.000 per porsi yang itu. 3.000-an. Ya, betul. Terus anak-anaknya mungkin bosen, saya coba beralih ke ini langsung ke mie jengkang. Tadinya juga sempat jual kayak cilok gitu kan, cilok, bumbu kacang. Macam-macam lah ya jualan. Jual macam-macam. Alhamdulillah yang bertahan itu ya tetap di mie jengkangnya. Mie jengkang. Dari tahun berapa itu? 2015-an ya? Kalau boleh tahu tuh awal mula jualan itu modalnya berapa Kak? Saya modal awal itu kurang lebih Rp80.000 modal awal. Serius? Betul. Masa sih? Ya Allah. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak dan suami pengangguran. Bukannya pengangguran, menganggur pada saat itu. Pada saat itu suami nggak kerja, saya punya anak 1 yang umur kurang lebih 2 tahun. Jajannya, susunya kan. Belum lagi saya harus bayar listrik gitu, rumah dan sebagainya. Wah, kebutuhan 80.000 saya ngaturnya bagaimana caranya manjangin uang 80.000 pada saat itu. Saya bilang, abang tolong anterin ke pasar, saya mau jualan, mau manjangin duit nih 80.000. Akhirnya saya beli mie gaul 10 bungkus, saya beli teh sisri 1 renceng, beli pop es kurang lebih 3 renceng itu 3 lusin ya, renceng gitu dengan cuma beberapa rasa. Bismillah saya mau jualan. Hari itu saya modal 80.000, udah balik modal ibaratnya ya. Udah balik modal. Dapat 50.000, sore saya hitung kaleng itu, waktu itu masih pakai kaleng biskuit, masih ada sisa jualannya buat besok lagi kan. Itu kayaknya Masya Allah kalau dibilang girang, orang Betawi girang banget ya. Girang banget. Masih punya jualan, terus saya udah dapat 50.000. Yang 20.000 saya celengin. Yang 30.000 saya ke pasar lagi, beli lagi. Yang mie itu cuma tambahin 10 bungkus lagi. Saya tambahin lagi minumannya, tadinya ada 3 rasa jadi 4 rasa.
puasa. Putar lagi, kurang lebih lah 2 tahunan stuck, berhenti sampai pernah dapat itu uang cuma 5.000 perak dan baru-baru bukanya dapat 50, terus naik lagi sampai pernah jualan cuma itu kita punya dapat 300 ribuan ya. Akhirnya balik lagi ke nol cuma 5.000 perak. Itu kenapa itu? Karena ada yang buka samaan. Dekat-dekat sini juga? Ya, dekat-dekat sini juga. Yang tadinya nggak mau jualan, ketika ngeliat anak-anak jualan jajan di saya rame, ikut-ikutan. Tapi masih bertahan yang ini? Sama, udah nggak juga. Oh, udah enggak. Alhamdulillah, akhirnya iseng. Saya punya mie instan waktu itu 1 bungkus. Apa mie instan apa? Mie goreng Indomie. Indomie goreng. Indomie Oke. goreng. Cuma digoreng begitu kan, kalau ditirisin basah. Akhirnya saya tumis lagi, pakai cabe, pakai sayuran. Waktu itu nggak punya sosis bakso, cuma pakai telur aja sama telur cabe. aja. Telur Itu pun sama cabe. cabenya cabe bulat yang saya nggak giling, cuma diulek-ulek Terus aja gitu, biasa. biasa gitu. Udah makan. Ada adik saya nanya, masak apaan kak? Mie, cobain dong. Enak nih, jual aja katanya gitu. Akhirnya saya kasih tauin ke ponakan-ponakan yang masih sekolah waktu itu. Saya bilang nih, besok Tante Ina mau jualan ini nih gitu. Cobain ya. Dia beli 1 bungkus, beli lagi. Akhirnya dari mulut ke mulut awalnya. mulut. Yang SMA bawa temennya, yang SMP bawa temennya gitu, yang kuliah situ. bawa temennya. Akhirnya ke situ, di rumah gua ada mie nih pedes banget, lu cobain deh kayak gitu kan. Udah mulai dari situ sampai akhirnya alhamdulillah bertahan seperti sekarang. Alhamdulillah, dan memang sekarang tuh Masya Allah udah luar biasa rame banget nih ya. Alhamdulillah. Ini boleh tahu nggak nih kak? Awal dulu itu modalnya 80.000 nih. Sekarang kalau boleh kasih tahu nih omsetnya maksimal pernah berapa rekornya? Dulu pernah ketika diliput sama Kak Magda di tahun 2018-an mungkin ya itu ya. Itu pernah sampai di angka hampir 400-an. Masya Allah. Ya. Oh, dari 80.000. Ya. Masya Allah. Itu mah Itu- ratusan kali lipat. Ya kalau sekarang sih udah mulai ini ya, itu kan dulu. Itu pas zamannya pernah diliput sama Magda ya. Itu Iya. berapa lama itu? Kurang lebih omsetnya kayak gitu. omsetnya itu sih cuma sekali yang kayak gitu ya, besoknya ya biasa di atas, tetap di atas omset yang bulanan biasa, tapi yang saya juga kaget ya itu Pernah 400. hampir dekati. Masya Allah. Tapi kalau rata-rata biasa nih normalnya berapa yang tinggi? Kalau paling tinggi untuk ini sih ya bisa sampai 175-an, tapi kalau sekarang 150-an. Masya Allah. Dulu belum ada karyawan nih. Belum ada, baru berdua. Berdua. Kalau sekarang berapa karyawannya Kak Indah? Karyawannya alhamdulillah ada 15. 15 orang. Masya Allah. Dan itu katanya rata-rata anak yatim. Betul. Masya Allah, titipannya luar biasa karena memang rezekinya itu ada di situ kali ya. Awalam ya. Alhamdulillah ya Allah kasih kepercayaan kita, kasih rezeki yang memang harus bukan cuma rezeki saya ya. Ada rezeki yang orang lain di tangan saya, mungkin dengan Allah titipkan gitu, kamu bisa nggak nih gitu kan berbagi gitu kan, kamu bisa nggak nih berbagi. Dan alhamdulillah saya juga punya tanggungan ibu saya yang janda, Allah. adik saya yang janda. Kak Indah tuh yang bantu ya. Alhamdulillah kemarin sempat bapak udah almarhum, tanggung jawab saya selesai karena saya punya janji sama almarhum bapak, saya punya adik bungsu yang belum menikah, itu jadi tanggung jawab saya. Alhamdulillah saya udah selesai menikahkan adik bungsu saya. Serius? Dari hasil jualan mie. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Iya, ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan adiknya langgeng. Amin, amin, Keluarganya amin, alhamdulillah. sehat-sehat semua. Masya Allah. Itu memang Luar biasa loh. sebelum bapak saya meninggalnya tuh kayak kalau dibilang masih belum Siap. siap karena memang kan sakitnya lama 4 tahun lebih, stroke. Terus ketika ada tanda-tanda mau pulang, setiap itu saya pasti yang saya bilang, bapak nggak usah mikirin dede gitu kan, teteh biar nanti tanggung sama saya. Bapak cuma bisa nangis, mungkin orang tua saya mendoakan bener-bener. apa yang beliau inginkan. Alhamdulillah sampai kemarin saya bilang alhamdulillah tanggung jawab saya selesai, menikahkan adik bungsu saya yang tadi saya bilang dengan hasil jualan mie. Ketika dulu almarhum bapak saya juga bilang kalau ke sana ngelihat saya bawa anak kehujanan, kepanasan dengan motor yang kalau dibilang motor ebrek-ebrek itu benar-benar ebrek-ebrek, Honda Astrea yang nggak ada sayapnya, nggak ada apanya, buntung begitu. Bapak saya nangis, cuma bisa ngusap pipi, nanti katanya dengan bahasa isyarat ngelus kepala bisa punya mobil. Masya Allah. Dan Allah kabul ya. Alhamdulillah Allah kabul, alhamdulillah tanpa riba. Masya Allah. Walaupun bekas-bekas saya beli itu tanpa riba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya cerita sedikit, bukannya ingin pamer bukan, boleh, tapi boleh. ini motivasi buat Buat semua motivasi, ya. benar-benar. Dari yang saya dulu tidak punya apa-apa, dari yang saya dulu hanya pembantu kulit cuci gosok sama orang. Ah serius? Kak Indah, ini jangan ngada-ngada nih. Saya pernah jadi Demi Allah. Membantu kulit cuci setrika. Allah, serius? Ya pokoknya kalau diceritain perjalanan saya kenapa bisa sampai punya mie jengkang, baru kali ini saya ditanya YouTuber, saya nangis. Ya Allah. Baru kali ini saya menceritakan saya bisa nangis. Semuanya saya ingat almarhum bapak saya. Ya Allah. Doa beliau yang alhamdulillah ya gitu. Tadinya bapak saya sakit, saya sedih karena saya nggak bisa biayain beliau masuk rumah sakit. Iya.
Saya cuma jadi kuli cuci, kuli gosok, sambil jualan yang tadi saya bilang itu karena memang tidak mencukupi kan. Saya ambil baju orang, saya bawa pulang, saya gosok di rumah, saya cuci di rumah, nanti saya anterin lagi. Sampai sekarang orang bilang mungkin ada yang senang dengan keberhasilan saya, dulu mendoakan saya yang baik-baik gitu. Alhamdulillah mereka senang, tapi ada beberapa yang kadang-kadang dulu kan dia pembantu gue gitu. Ya iya memang saya dulu cuci kuling gosok, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa ada yang nyuciin, ada yang gosokin nih. Ya paling kita bisa doain untuk almarhum bapaknya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, ya Allah, udah ditempatkan di surga. Baru kali ini saya ditanyain, ibarat kata didatang YouTuber, tapi saya mengeluarkan air mata karena saya flashback. Kan kenapa saya juga menahan sisa ketika saya punya, yang waktu itu saya hitung uang saya bisa mencapai jutaan, saya nangis pada saat itu. Kenapa? Bapak saya tidak bisa menikmati apa yang saya dapatkan sekarang. Orang tua udah nggak ada, saya baru bisa punya mobil, baru bisa makan enak, baru bisa ibarat kata ngitung duit puluhan juta itu setelah orang tua saya nggak ada. Kadang-kadang saya kok ini buat apaan ya, bapak saya udah nggak bisa nikmatin. Tapi suami saya selalu bilang masih ada orang tua sebelah yang harus kita ibarat kata nafkahin. Jadi bapak nggak bisa nikmatin, yaitu adik, keluarga, orang tua yang harus benar-benar kita bantu. Ya, bapak saya yang itu keinginannya setiap saya datang ke sana karena beliau stroke ya, itu pasti yang datang tuh air matanya cuma berlinang, ngusapin pipi saya karena saya anak pertama, ngusapin pipi, didoain nanti, gitu. Amin, doain ya nanti kita jalan-jalan. Tapi ketika saya punya, saya cuma bisa nangis. Bapak saya nggak bisa duduk di situ, nggak bisa nikmatin apa yang saya punya sekarang. Paling dari anaknya, paling kita bisa ngirim doa sama ibaratnya kita bisa sedekah atas nama beliau. Iya, kadang-kadang saya juga bilang sama si abang, bang dulu ya bapak untuk rumah sakit kita 4 juta aja nggak punya duit buat bayar rumah sakitnya, sampai utang pinjem sana sini gitu kan. Sekarang pas udah selesai bapak nggak ada, kita mana dikasih kayak begini kan. Ya abang paling cuma bilang ya udah kasih ke mama, bahagiain mama, keluarga. Ya kasih ke anak, ibarat kata adik bungsu ini dulu bapak nggak bisa ngerawatin, nggak bisa sayang, ya udah kasih dia perhatiannya ke dia. Awal jualan tuh tempatnya yang samping itu. Awal jualan malah di depan, teras depan rumah sama samping yang dekat kasir situ. Cuma segitu doang. Itu aja. Ini masih kebun, dibilang hutan ya setengah yang hutan karena banyak ilalang. Parkiran memang udah ada di sini, tapi belum begini masih rumput-rumput. Berarti mohon maaf ini berarti tanahnya ibu mertua. Saya ikut suami di sini ya izin mau numpang jualan, mau numpang usaha. Oke, kita balik lagi nih, sehari paling banyak bisa habis berapa karton tuh mie goreng? Weekend itu bisa 9 sampai 10. Tapi kalau hari biasa di 6 karton. Berarti paling banyak bisa 400 bungkus ya? 400 porsi. Oh ya, ngomong-ngomong ini bukanya dari jam berapa nih, Kak? Bukanya kita dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Tiap hari? Buka kecuali minggu? Minggu libur. Terus katanya mie-nya tuh pedas ya, level-levelan? Ya, betul. Mie-nya mulai dari level 1, paling rendah level 0. Paling tinggi level 1 tuh kurang lebih cabenya 60 biji, cabai rawit merah. Pakai takaran sendok berarti? Pakai takaran sendok. Mau udah di blend, dimasak lagi, godok sampai kering. Terus nanti kalau pesan level setengah ya cabenya 1 sendok makan full. Level minus ya pedas sedikit gitu. Sampai di 0 anak sama 0 biasa. 0 dewasa itu yang masih pakai rempah ya, ada sausnya, ladahnya gitu. Tapi kalau yang udah 0 anak benar-benar cuman mie goreng aja sama kecap. Nggak pakai si sausnya itu ya? Nggak pakai apa-apa. Berarti ada bumbu rahasianya nggak sih? Cuman cabai gilingnya aja atau ada bumbu-bumbu yang ada lain? Bumbu lain, bumbu tambahan yang bumbu racik sendiri. Itu yang bikin beda ya? Yang bikin beda ya dari bumbunya itu kan, dari bumbu racik. Bumbunya sih cuma sederhana, nggak yang ada di rahasia kayak oh ini harus pakai bumbu spesial, enggak. Oh boleh di-share? Ya bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Tambahan. Tapi karena mungkin racikannya ini ya. Ya kan kita belum juga tentu diolah orang semua lagi. bisa. Walaupun kita dikasih tahu nih bawang putih, bawang merah sama cabai, pas masak di rumah rasanya beda. Kan katanya orang dulu beda tangan, beda rasa. Ya, sama aja kayak beda keringet, beda orang, beda keringet gitu. Benar. Terus paling banyak tuh si cabai rawitnya itu tuh sehari tuh bisa berapa kilo? Biasanya kurang lebih 10 kiloan. 10 kilo sehari. Kalau pas lagi rame banget kan, kalau sekarang level 1 kita lagi close karena cabai mahal. Saya nggak mau naikin harga, nanti kemahalan kan kalau naikin harga terus. Nah yang level 1-nya kita tutup dulu, kita kosongin. Kecuali kalau kepentingan buat syuting, buat apa baru kita buka. Boleh. Tapi kalau untuk yang biasa dulu di close dulu. Ramenya di level 1, di level setengah itu sehari bisa lebih dari 10 kilo. Serius? Karena
karena kan kita main cabenya banyak. Kalau cuma level seperempat, level minus mah sehari kalaupun ngabisin 6 karton paling habis di 7 kilo. Berarti ada level minus ya? Minus seperempat. Level minus seperempat itu? Jadi kurang dari seperempat. Jadi seperempat tadinya kan kita pakai takaran sendok. Kalau level 1 itu sambalnya 2 sendok full. Kalau level setengah cabenya 1 sendok. Level seperempat cabenya seperempat sendok datar. Kalau level minus ya cabenya pedes dikit. Minus malah cabai. Karena tetap kan ada cabenya karena kan tadinya level pedes banget, sedang, pedes, sama nggak pedes. Tapi orang beli level pedes banget masih kepedesan. Kurangin Bu dari yang kemarin katanya. Yang kemarin belinya apa? Pedes banget. Oh yang sedang berarti ya katanya. Sedang berarti kurangin 1 sendok. 1 sendok aja nih. Berarti setengahnya kan. Dari 1 dapat setengah. Setengah dia bilang lagi, Bu, kemarin masih kepedesan. Lah terus kurangin seperempatnya aja tuh cabai gitu. Seperempatnya aja cabainya. Kemarin Ibu cabainya seapa sih? 1 sendok. Seperempatnya aja deh katanya. Oh ya udah dapat tuh seperempat. Berarti tuh kurangin lagi katanya dari yang kemarin. Bingung kan. Ya udah pedas dikit minus. Minus seperempat itu bukan minus, kurang dari seperempat. Oh gitu. Sampai ketemu di 0. Udah saya mah nggak pakai cabai dah gitu. Ya udah 0 deh. Sama toppingnya ada apa aja? Yang udah include itu ada sosis bakso, telur orak-arik, sama sayuran. Tapi kalau mau ekstra topping di luar itu kita ada tambahan telur keju parut, bakso goreng. Dari harga berapa itu? Tanpa cabai atau level 0 itu di 15.000 sampai di 25.000 untuk level 1. Untuk toppingnya standarnya itu ya bakso, sosis sama sayuran. Sosis sayuran sama telur ceplok. Kalau itu yang di luar yang tadi ya, kalau tambahan ekstra topping itu harganya mulai dari 5.000-an. Paling jauh tuh pembelinya dari mana? Nah itu kadang saya suka tanya ini dari mana Kak? Kalau yang baru kenal nih dari mana Kak? Ada yang bilang dari Pamulang, ada yang pernah datang juga dari Kerawang, ada yang datang dari Bandung. Dulu waktu zamannya Kak Magda itu karena rame banget, ada yang dari Bandung, Bogor turun langsung dia jalan katanya dari rumah itu habis sholat subuh sampai sini kena macet dan bla bla bla, istirahat dulu dan segala macam sampai sini udah jam 1 gitu. Udah rame, udah penuh, udah ngantri. Saya dari Bandung langsung. Ada yang sampai udah close jauh-jauh dari mana? Dari Kerawang 5:30 karena kita masih goreng udah kasih deh gitu. Jauh banget dari Kerawang. Ada yang langganan tetap mah ya masih ada yang zaman dari dia baru SMP ya sampai udah kuliah udah kerja masih tetap kesini alhamdulillah. Langganan tetap. Ini yang mau buka cabang nggak sih Kak? Ngomong-ngomong cabang sih saya pengen banget buka cabang ya. Mudah-mudahan nanti di YouTube-nya Biler ada yang bisa bantu untuk bikin franchise mie jengkal. Saya kepingin franchisein, ada niat buat franchisein. Kalau ada yang bisa bantu mohon diinfoin, mohon dibantu gimana caranya karena kebetulan saya tuh gaptek banget dalam hal teknologi ini, gaptek banget nggak bisa. Karena memang udah ada yang tanya-tanya, saya belum tahu prosedur untuk buka franchise seperti apa. Mudah-mudahan dari sini teman-teman yang baik hatinya ya, mudah-mudahan ada yang ngerti masalah franchise. Betul, boleh konsultasi dulu ya, bareng-bareng sama Kak Indah di sini ya. Mudah-mudahan cabangnya ada di mana-mana Kak Indah. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, keluarga dan krunya juga. Tambah berkah lagi mudah-mudahan. Cabai murni. Pas lagi rame, sore kerotin ke dapur. Satu setengah. Es manis. Punya Nova. Ambil sosis dari bawah. Oke, siap. 2 gojek, 4. Minus seperempat. Oke ya. Oke. Bo. Baskom. Pakai wadahnya apaan?
Tempat lama apa geraknya? Mau habis perempatnya 2 gojek. Ya, 1 2 gojek. Tahu pisang, Kak. Tahu pisang. Gambarnya gede banget. Udah goreng 2 matang. Oke, siap. Hai. Lagi main out Pak Acai. Lagi main out. Kalau misal teman-teman mau cobain mie jengkang, lokasi nanti ada di deskripsi. Teman-teman langsung aja klik, cuk. Abang. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi dan ditunggu video-video berikutnya dari Kuliner Bikin Ngiler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.